Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Hari ini kita semua pasti diberkati karena hari ini Bapak Ibu semua termasuk saya, kita semua akan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Renungan hari ini saya kasih judul matamu. Mata kita ini mempengaruhi pikiran dan hati kita atau hatimu. Nah, mata ini sesungguhnya yang akan mempengaruhi pikiran kita, Bapak Ibu. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, itu akan mempengaruhi pikiran kita. HP yang kita lihat, yang kita scroll, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Demikian juga kalau yang kita lihat yang positif, yang membangun kita, yang mengisi roh kita, itu juga akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran kita. Nah, kalau pikiran ini sudah terpengaruh, nanti berikutnya kita akan lakukan apa menjadi tindakan-tindakan yang menjadi pikiran kita. Oleh sebab itu hati-hati dengan mata kita. Suatu saat ada cerita seperti ini. Ada seorang istri yang baru bangun tidur, kemudian keluar dari kamarnya dan melihat di jendela kacanya tetangganya sedang menjemur pakaian. Bapak Ibu pasti ingat cerita ini. Nah, waktu si istri ini melihat tetangganya menjemur pakaian, si istri ini berkata dalam hati, loh, pakaiannya kok masih kotor, begitu. Terus kemudian besoknya bangun pagi lagi juga begitu, saudara. Dia lihat, loh, tetangga kita tuh bagaimana sih? Dipanggillah suaminya. Suamiku, kamu lihat tetangga kita itu masa jemur pakaian masih kotor gitu dijemur. Berarti dia nyucinya itu enggak bersih. Suaminya melihat, oh iya ya, kenapa masih kotor? Tapi udah dijemur, harusnya kan dicuci bersih dulu. Nah, akhirnya mereka mulai menggibah. Waduh, si istri ini kalau nyuci asal-asalan dan keluar semua pikiran negatif. Karena apa? Apa yang dilihat itu menjadi perbincangan suami dan istri ini. Perbincangannya apa? Keluarnya yang negatif, Bapak Ibu. Nah, waktu sore hari si suami ini baru bersih-bersih. Nah, waktu dia membersihkan kaca yang tembus pandang tadi melihat tetangga kita sedang menjemur pakaiannya, yang dikatakan mereka melihat jemurannya masih kotor. Ternyata suaminya melihat, loh, ternyata kaca jendelanya yang kotor. Nah, dibersihkanlah kaca jendelanya. Pagi-pagi istrinya bangun, saudara. Waktu dia melihat di kaca jendelanya, dia kaget. Wow, ternyata tetangga kita sudah mencuci dengan bersih. Nah, suaminya keluar dari kamar dan suaminya berkata, istriku yang baik, ternyata yang salah bukan tetangga kita, tapi kaca kita yang dari luarnya itu kotor. Nah, kemarin sore itu saya sudah bersihkan sehingga baru kelihatan ternyata yang dicuci oleh tetangga kita, yang dijemur itu pakaian yang sudah bersih dan dijemur. Cuman mata kita ini melihat kotorannya, dan itu bukan salah mereka atau si istri tetangga itu, tapi mata kita yang terhalang kaca yang kotor ini. Sebenarnya sama persis dengan kita, Bapak Ibu. Itu yang terjadi karena kita seringkali melihat yang negatif. Nah, akhirnya begini, waktu saya renungkan, Tuhan sudah seharusnya anak-anakmu ini matanya tertuju kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun roh. Nah, itu akan mempengaruhi kita sehingga yang negatif itu keluar dari pikiran kita. Tapi kenapa ya? Apakah karena kita ini hidup di dunia yang masih seperti ini sehingga kita banyak kumpul, atau kita berkomunitas dengan orang-orang yang negatif sehingga yang kita lihat persepsi kita yang negatif yang masuk itu. Kejadian pasal 3 ayat 6 berkata demikian. Ini kisah tentang Adam dan Hawa. Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang ini. Perempuan itu atau Hawa melihat
bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi Hawa itu melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ketok-etok, saudara. Saudara pernah makan buah yang kelihatannya, wow, ini bagus, ini ranum, ini mesti manis, waktu digigit, gitu. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Kalau cuma kelihatannya saja, seringkali itu menipu. Makanya kita berkata, kecaplah dan lihatlah. Jadi kita mesti kecap dulu. Tapi konteks di sini adalah Allah sudah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Semuanya ini boleh kamu makan. Tetapi yang tengah-tengah itu ada buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jangankan dimakan, dipegang aja nggak boleh, saudara. Tapi dasar manusia, ini gambaran saudara dan saya juga, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya, cuman kelihatannya. Terus diteguhkan lagi nih, di pikiran ini diolah, dilanjutkan. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, ini yang mesti kita harus hati-hati. Apa yang seringkali menarik hati kita, saudara? Apakah kita lebih tertarik kepada hal yang positif? Hal-hal yang membicarakan tentang Tuhan kita yang dahsyat? Hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan? Hal-hal yang rohani? Yang membangun roh kita, membangun keluarga kita, membangun komunitas kita. Atau sebaliknya hal-hal yang negatif, yang menghancurkan kita, yang menimbulkan pikiran curiga. Hati-hati loh, saudara. Pikiran yang curiga itu membahayakan. Dan kecurigaan itu seringkali salah. Belum ada bukti lagi. Saya ulangi, saudara. Ini menarik. Lagi pula pohon itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu menarik hati karena memberi pengertian. Berapa banyak dari kita yang akhirnya terjerumus karena kita melihat satu bisnis yang kita pikir, wow, ini cuannya gede. Duitnya banyak, imbal baliknya gede. Kita masukin uang kita di sana, akhirnya hancur. Hati-hati, saudara. Nah, kita melihat teman-teman lain, mata lagi melihat, wow, ada yang cerita aku sukses dengan bisnis ini. Kemudian tertarik dan memberi pengertian. Ini ayat ini yang berkata, saudara. Menarik hati karena memberi pengertian. Kalau sudah dilarang, kita tetap ikutin. Menarik hati kita ini bukan hati yang baik, yang tertarik, hati yang negatif. Ini karena kita berpikir ini memberi pengertian untuk memperkaya kita. Ini kalau kita ngomong masalah duit loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu hati-hati dengan itu semua. Lalu, perhatikan ini setelah dipikirkan, apa yang dilakukan oleh Hawa? Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dirasa, saudara. Oh, ternyata seger banget, kriuk enak banget. Nah, waktu enak ini, dia ingat suaminya. Ya bagus loh saudara kalau kita ingat suami, kalau saudara makan sesuatu ingat suami atau istri, wow ada keterikanan. Tapi ini buah yang tidak boleh dimakan, dijamah aja tidak boleh. Dosanya dibagi saudara. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi Hawa ini yang ambil
Di situ ada Adam tidak? Ada. Ayat ini berkata, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Waktu dia makan, enak loh suamiku ini. Mau enggak? Suaminya ditawari, oh katanya enak. Biasanya istri bener, gitu kan. Nah waktu dimakan, keinget bahwa ini enggak boleh, saudara. Terkadang sesuatu yang enak itu kita lupa akan semua larangan-larangan yang Tuhan kasih. Karena apa? Ini saudara. Nah sekali lagi pikiran kita itu hati-hati saudara. Nah pikiran ini ada karena mata kita melihat. Dan Alkitab berkata, dan suaminya pun memakannya. Habis sudah. Nek pas enak lali. Itu yang terjadi saudara. Ya kan? Nah, saya berdoa biar kita semua boleh meresponi firman ini dan kita boleh melakukannya. Hati-hati dengan mata kita, karena mata kita itu mempengaruhi pikiran kita. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Ini menjadi peringatan bagi kami agar mata kami ini tertuju pada hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani, hal-hal yang benar, hal-hal yang menceritakan tentang Engkau, bukan hal-hal yang negatif Tuhan. Karena pikiran kami akan mempengaruhi pikiran kami, sehingga dari pikiran kami melakukan tindakan-tindakan. Kalau mata kami melihat yang benar, pikiran kami pasti akan benar dan bersih, tindakan kami pun juga sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.